100 tahun yang lalu, Kekaisaran Ottoman, atau Kesultanan Utsmaniyah, menyelinap ke dalam kabut sejarah pada tanggal 1 November tahun 1922. Dunia yang telah berlangsung selama berabad-abad dan membentang di 3 benua berakhir dan menghilang. Kematiannya lama, lambat dan menyakitkan memang, bagi beberapa sarjana, seperti yang diingatkan oleh Rian Gingeras dalam The Last Days of the Ottoman Empire. Kejatuhan kekaisaran itu dimulai dengan kekalahannya di Wina pada tahun 1683. Selama lebih dari 1 abad, dinasti berusia 600 tahun yang didirikan oleh Ottoman semi-mitos dilupakan. Ottoman adalah penguasa akhir abad ke-13 yang keturunannya mendirikan kerajaan di Anatolia. Pada suatu waktu, imperium atau peran kekaisaran ini terbentang dari gerbang ibu kota Austria hingga ke ujung selatan Jazirah Arab, dari Mesopotamia hingga perbatasan Afrika Utara dan Sahara. Gingeras menulis bahwa inilah saatnya untuk menghidupkan kembali subjek yang sering dianggap relatif tidak jelas, karena jatuhnya Kekaisaran Ottoman bukan hanya sejarah Turki atau satu-satunya sejarah yang terkait dengan tanah yang pernah berkuasa. Sebaliknya, katanya, itu merangkum momen penting dalam pembuatan urusan internasional modern yang masih bergema di berita utama. Diana Dark, penulis The Ottomans, setuju. Dalam buku ini, ia juga berangkat untuk menginformasikan dan mengubah opini publik yang berkembang. Dalam buku bergambar indah ini, pakar sejarah dan budaya Timur Tengah Dark berupaya mengingatkan kita akan kejayaan, kemenangan, dan kesuksesan sebuah kerajaan yang pernah menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Diana Dark banyak bicara tentang periode Ottoman dalam bukunya. Selain Dark, banyak orang khususnya umat Islam yang juga kagum dengan masa kejayaan khilafah dan ingin kembali ke masa itu. Dark tidak terlalu memuji Ottoman, dia sering menggunakan contoh Eropa sebagai referensi. Utsmaniyah melindungi gereja Ortodoks setelah merebut Konstantinopel pada tahun 1453. Hal ini sangat kontras dengan umat Katolik Latin, yang memperlakukan sesama umat Kristiani dengan kefanatikan dan penganiayaan. Sementara Kesultanan Utsmaniyah menerima pengungsi, orang Eropa cenderung mengusir komunitas atas dasar ras. Sebagai perbandingan lain, orang Eropa masih peduli dengan hak asasi manusia. Sementara Utsmani membangun rumah sakit untuk burung yang migrasi, merawat sayap yang patah, kata Dark seperti dikutip dari Financial Times. Namun, sebagian dari Turki modern akan menyambut baik komentar gemilang Dark. Di wilayah tersebut, nostalgia Kesultanan Utsmaniyah terbukti tidak hanya dalam serial televisi, tetapi juga dalam debat politik besar yang menggambarkan akhir kesultanan sebagai bencana yang diatur dari jauh oleh kekuatan jahat. Ada pembicaraan seruan untuk neo-Ottomanisme dalam kebijakan luar negeri sebagai cara untuk mengembalikan pamor Turki dan rakyatnya. Pemahaman ini juga dapat menyeimbangkan kekurangan kebijakan Amerika dan Barat di Timur Tengah. Ini sempurna untuk campuran nostalgia dan imperialisme dari tempat lain, terutama bagi pewaris kerajaan yang runtuh. Paralel yang paling jelas tentu saja Rusia di negara ini. Vladimir Putin adalah pemandu sorak untuk paduan suara yang menuntut pemulihan kejayaannya yang dulu dan penyatuan kembali mereka yang pernah ditaklukkan di Uni Soviet yang sekarang hancur.
Hal serupa terjadi di Turki Recep Tayyip Erdogan di era Erdogan. Kesultanan Utsmaniyah dilihat melalui kacamata paling berwarna sebagai entitas ramah yang membawa kedamaian dan keharmonisan bagi seluruh warganya. Oleh karena itu berguna untuk menentukan bagaimana zaman keemasan yang luar biasa ini berakhir di Turki. Seperti di Rusia, standarnya adalah menyalahkan orang lain. Dengan demikian, argumen Darke tentang dampak ekonomi yang parah dari mengimpor tekstil Inggris yang murah atau tekanan dari agenda kekaisaran Rusia tidak mengubah perspektif sejarah yang mapan. Namun itu membantu menggambarkan narasi yang dekat dengan yang telah digunakan Erdogan dan sekutunya dengan frekuensi yang meningkat selama lebih dari 1 dekade. Namun, seperti yang ditunjukkan Drake, Kekaisaran Ottoman pasti memiliki kekurangan. Zaman kekaisaran ini meninggalkan kekosongan yang mencolok dalam sejarahnya yang gemilang, genosida Armenia, perbudakan ekonomi, kontrol elit atas pemilik tanah. Namun, Darke berhasil memanfaatkan sepenuhnya potensi warisan budaya Ottoman. Erdogan mungkin menyambut baik pandangan ini, tulis Rian Gingeras dalam The Last Days of the Ottoman Empire. Buku Orange Gingeras tidak memihak dan diteliti dengan baik. Presiden Turki melihat jatuhnya Kekaisaran Ottoman sebagai malapetaka moral dan politik yang masih bergema sampai sekarang. Dia menggambarkan upaya kudeta tahun 2016 sebagai upaya lain untuk merebut sebidang tanah terakhir di negara kita, yang dalam waktu singkat antara tahun 1912 dan 1923 dikurangi menjadi 1/5 dari ukurannya. Erdogan juga merujuk pada keberhasilan Kekaisaran Ottoman. Ini bukan tentang kegagalan, pertumpahan darah, kompleksitas dan inefisiensi. Belum pernah selama berabad-abad Gingeras, seorang profesor di Sekolah Pascasarjana Angkatan Laut California dan penulis beberapa buku tentang Turki, menawarkan perspektif yang begitu luas dan agung. Fokusnya adalah pada ujung kerajaan. Dia melukis kisah spiral neraka hingga akhir abad ke-19. Itu adalah saat institusi pemerintah lumpuh dan berbagai upaya reformasi terbukti tidak efektif, jika tidak kontraproduktif. Ini membantu menciptakan siklus fajar palsu dan menghancurkan harapan. Kegembiraan dan keputusasaan selalu berjalan seiring, setidaknya selama Perang Dunia Pertama. Ketika serangan balik sekutu di Gallipoli semenit kemudian melemah oleh berita bencana dari Kaukasus dan sekitarnya. Itu adalah masa pergeseran demografis yang gila, dengan konsekuensi dunia nyata, catat Gingeras. Lebih dari 1,4 juta pengungsi dari Perang Saudara Rusia melewati tanah Ottoman, selain hampir 1,5 juta pengungsi dari Balkan dalam beberapa dekade setelah 1912. Dan tentu saja migrasi massal penduduk Yunani ke Anatolia, yang akarnya kembali ke zaman kuno, kepergian paksa dari apa yang menjadi Turki pada tahun 1922. Itu adalah lonceng kematian dari sebuah kerajaan yang hancur. Bagi banyak pengamat luar, ini jelas merupakan perkembangan akhir dari apa yang disebut penjahat Eropa. Beberapa penduduk setempat memiliki perasaan yang sama. Bapak Turki modern, Mustafa Kemal Atatürk, menolak gagasan zaman keemasan. Bagi dunia Ottoman, dia mengatakan Sultan Ottoman membuat kebijakan berdasarkan perasaan dan keinginan, daripada melakukan apa yang baik untuk negaranya atau rakyatnya. Tuan-tuan,
Katanya dalam sebuah pidato di Izmit pada tahun 1923, "Jika kita mencari alasan dari kondisi celaka dan penderitaan yang menimpa negara ini, kita akan melihat langsung pada konsep Ottoman temukan apa adanya. Diperlukan," katanya, "adalah reformasi top-down berdasarkan modernisasi, emansipasi dan liberalisasi." Pesan kuat ini adalah salah satu alasan mengapa reputasi Ataturk memudar dalam beberapa tahun terakhir. Erdogan menjadi sangat ambivalen terhadap pendahulunya. Sebaliknya, Erdogan lebih tegas tentang peran Turki di dunia. Saya tidak tahu apa yang diusulkan Erdogan hari ini untuk Turki modern. Jelas bahwa pada suatu waktu wilayah Kesultanan Utsmaniyah mencapai sepertiga daratan dunia. Contohnya termasuk wilayah Libya dan Somalia, serta seluruh wilayah Asia Tengah dan Timur Tengah serta Teluk Persia. Ini mungkin warisan Kekaisaran Ottoman yang paling terlihat di dunia saat ini, bukan masa lalunya, kemegahan dan kecanggihannya, tetapi jejak geografis dan budaya Kekaisaran Ottoman yang ingin digulingkan oleh Turki modern. Ottoman memiliki banyak kualitas, tulis Dark, termasuk keberanian dan usaha inklusif mereka. Dikisahkan bahwa Utsman bermimpi tentang sebatang pohon yang tumbuh dari pusarnya hingga menutupi bumi dari biji. Seperti itu tumbuh sebuah kerajaan. Atau begitulah teorinya. Siapa yang tahu apa yang diimpikan Presiden Erdogan akhir-akhir ini?